Aku kira hidup makin bertambah umur makin mudah, malah makin susah. Rupanya yang bener aja tahu gini aku jadi anak kecil aja lagi. Alah, basa-basi. Bilang makin tua makin susah, lu nya aja miskin. Aduh, lulus kuliah malah pengangguran. Padahal nilainya bagus-bagus semua. Cuman ya kalah sama orang dalam. Nasib. Hah, salah sendiri punya orang tua miskin. Kayak aku dong punya orang tua kaya, nggak bingung-bingung nyari kerja. Haha. Reunian yuk. Udah lama nggak ngumpul-kumpul kayak dulu. Yuk lah gas. Udah lama kagak ketemu. Mau reunian di mana? Di resto Mang Ayu aja. Makannya enak di sono. Enak sih enak Din. Cuma makanan di sana mahal-mahal semua. Gua lagi seret ini. Lu mau bayarin gua apa? Ya kakak lah, si Charles lah bayar. Dia kan orang kaya. Ya nggak Charles? Cih, orang-orang miskin. Sorry ya, gua gak dateng. Eman duitnya. Kalau cuman buat bayarin lu orang makan sia-sia. Elah, pelit amat. Tapi lu dateng kan? Dateng. Kagak lah, ngapain aku kumpul sama orang-orang miskin? Nanti ikut ketularan miskin lagi. Haha. Buset, sombong amat. Awas lu kena azab nanti kamu. Awas lu kena azab nanti kamu. Ucap orang miskin gak bisa apa-apa. Azab, orang miskin mah tetap miskin aja, nggak bisa apa-apa. Pantas aja disebut orang nggak mampu. Permisi Pak Charles. Masuk. Kenapa Ibu Bunga? Ini Pak, saya udah menyelesaikan laporan keuangan bulan ini. Ini Pak, silahkan diperiksa Pak. Oke, bagus. Udah lengkap dan rapi. Ini perfect. Emang nggak sia-sia Bapak pilih kamu buat jadi bendahara di kantorku. Kalau kamu terus kerja bagus begini, pendapatan perusahaan pasti bakal naik dan aku bisa jadi makin kaya. Hahaha, aku bisa mandi uang. Pak, oh iya, maaf. Jadi intinya kerja kamu bagus. Sekarang kamu boleh lanjut kerja lagi ke tempatmu ya. Kok kamu masih di sini? Masih ada perlu? Pak, saya mau izin cuti Pak, 3 hari aja ya Pak. Nggak lama kok Pak. Hah? Apa? Cuti? Kamu mau cuti? Enggak. Kamu nggak boleh cuti. Ngada-ngada aja kamu ini ambil cuti. Tapi Pak, orang tua saya di kampung meninggal loh Pak. Saya mau mengurus jenazahnya Pak. Alah, alasan. Mau orang tua kamu meninggal kek? Mau kakek meninggal kek? Mau apa kayak yang meninggal? Pokoknya nggak boleh alasan untuk cuti. Titik. Tapi Pak. Oh, kamu melawan ya? Dengerin ya. Kamu itu cuma keturunan orang miskin. Kalau bukan karena kebaikan papa sama saya, pasti kamu sekarang udah jadi gelandangan. Tahu nggak? Seharusnya kamu itu bersyukur, tahu nggak? Udah sana. Dasar orang kaya sombong. Kalau begini terus aku nggak betah. Atasan kejam. Mulai sekarang Pak, saya memecat diri saya sendiri. Saya keluar Pak. Dasar orang kaya sombong. Kalau begini terus aku gak betah. Atasan kejam. Mulai sekarang Pak, saya memecat diri saya sendiri. Saya keluar Pak. Hah, ya udah sono, pergi aja. Masih banyak orang lain yang bisa gantiin kamu. Dasar miskin gak bersyukur. Hati-hati ya Pak. Kalau Bapak nggak berubah sikap Bapak begitu terus, saya yakin suatu hari nanti Bapak bisa kena azab Pak. Halah, bacot. Udah sana, pergi, ngerusak pandangan saya aja. Si Bunga malah keluar lagi. Harus nyari bendahara baru ini. Halo, permisi Pak Charmen. Iya bos, ada apa bos? Tumben nelpon gini. Sekarang kamu jadi bendahara perusahaan ya? Si Bunga keluar dia. Beneran bos, saya jadi bendahara nih bos. Kan masih banyak orang yang lain bos. Beneran, kamu aja. Saya maunya kamu. Mulai besok kamu kerjain tugas bendahara ya. Siap bos, makasih banyak ya bos.
Haha, akhirnya aku jadi bendahara. Haha, mantap. Ini bakal dapat banyak seseran ini. Haha. Oh, ibu minum dulu, Bu. Minum obatnya ya, Bu. Aduh, ibu makin parah sakitnya. Gimana ini? Aku gak punya banyak uang lagi. Aku harus nyari pinjaman uang ini. Gak usah, nak. Ibu nggak apa-apa kok. Udah, ibu gak usah khawatir. Biar Lanang aja yang ngurus ini. Ibu tunggu bentar ya, Bu. Lanang cari pinjaman dulu. Lanang lalu pergi mencari pinjaman kepada warga desa. Namun tak seorang pun yang memberikannya bantuan. Aduh, pasti nyari uang kemana ini ya? Untuk biaya berobat ibu. Siapa lagi yang punya uang banyak? Oh iya, Juragan Charles, dia pasti ada. Lanang kemudian pergi ke Juragan Charles. Permisi, Pak. Ada apa? Ada apa ya, Pak? Pak Hermannya ada, Pak. Mau apa? Mau ada perlu apa ya, Pak, sama bos? Sebelumnya Bapak ini udah punya janji ketemuan belum sama bos saya? Belum sih, Pak, tapi penting banget ini, Pak. Tolonglah, Pak. Waduh, nggak bisa, Pak, kalau belum ada janji. Ada apa ini, Pak Satpam? Siapa orang ini, Satpam? Ini, Pak, dia ini. Saya Lanang, Pak, anaknya Bu Yani, Pak. Anaknya Bu Yani? Iya, Pak. Saya mau minta minjem uang, Pak. Ibu saya sakit, Pak. Lagi di rumah sekarang, Pak. Saya mau minta tolong pinjem uangnya. Mau nganterin ibunya ke rumah sakit, Pak. Biar dirawat, Pak, karena sangat kritis sekarang loh, Pak. Mau pinjem berapa kamu? 5 juta, Pak. 5 juta aja, Pak. Nanti secepatnya saya pulangkan, Pak. Hah? Apa? 5 juta? Mau bayar pakai apa kamu? Ini aja buat kamu. Itu buat kamu, nggak usah dipulangin. Tapi, Pak, uang segini nggak cukup buat rawat ibu saya di rumah sakit, Pak. Alah, banyak bacot, pakai dirawat-rawat segala. Pilihin aja obat warung, nanti juga sembuh. Orang miskin kan biasanya begitu. Udah sana, pergi. Kalau kamu masih nggak mau, itu uang sini, pulangin ke saya. Makasih banyak ya, Pak. Kalau gitu saya permisi, Pak. Cih, dasar orang miskin. Beberapa hari kemudian, karena berganti bendahara, pendapatan perusahaan Charles mengalami penurunan yang sangat drastis. Aduh, ini kok bisa menurun gini sih pendapatan perusahaan sih? Gimana ini, Pak Charman? Bapak sebagai bendahara seharusnya mengantisipasi hal seperti ini, Pak. Saya juga nggak tahu, bos. Saya cuma nulis apa yang harus ditulis, bos. Aduh, bisa habis ini aku diamuk nanti. Alah, mampus aja lu. Mana peduli lu mau diamuk apa kagak. Yang penting uang aku banyak. Aduh, dari papa lagi. Ah, habis sudah ini. Ya, halo, Pak. Ada apa, Pak? Pulang sekarang. Ada yang mau saya omongin sama kamu ini, Charles. Tapi Charles masih ada kerjaan, Pak. Nanti aja ya. Pulang sekarang atau bapak yang ke sana. Iya, iya, Pak. Charles pulang sekarang.
Charles pulang. Charles, coba kamu jelasin kenapa perusahaan yang kamu urus ini keuntungannya bisa menurun begini. Bahkan ini malah di sektor pendapatan mengalami kerugian. Kenapa Charles? Charles juga nggak tahu, Pak. Apa kamu sebagai bosnya nggak tahu penyebab kerugian perusahaan kamu? Kamu ini kerja apa tidur, hah? Ya, tapi tiba-tiba di laporan keuangannya memang begitu, Pak. Tiba-tiba? Nggak ada laporan yang tiba-tiba. Kalau ini laporan keuangan, panggil Bunga sekarang. Dia pasti tahu kenapa bisa merugi perusahaan kamu ini. Cepat panggil, dia suruh ke sini. Bunga udah mengundurkan diri, Pak. Apa? Mengundurkan diri? Charles, kamu ini emang tidak becus ya. Bunga itu orang yang langka, Charles. Jadi siapa bendaharanya sekarang? Pak Charmin. Apa? Pak Charmin? Walah, pantesan aja rugi. Sekarang kamu pecat Pak Charmin dan ganti sekarang juga. Tapi Pak, udah nggak usah banyak ngebantah. Dengerin Papa. Alah, udah habis ini. Papa udah mulai ceramahnya. Sekarang sabar ya Bu, sabar. Lanang cari uang pinjaman lagi. Sabar ya Bu, Ibu pasti bisa sembuh kok. Enggak nak, enggak usah. Waktu Ibu udah enggak banyak lagi loh nak. Dengerin apa yang mau Ibu omongin ya. Enggak Ibu, nggak boleh bilang kayak gitu Bu. Kamu harus jaga kesehatan ya nak. Jangan pernah menyerah sama kehidupan dunia ya nak. Semangat terus. Ibu, aku harus segera nyari pertolongan ini. Kemana ya? Ke rumah Pak Herman aja. Siapa tahu dia bakal bantu aku. Permisi Pak, permisi. Mas Laki, ada apa mas? Saya mau bertemu Pak Herman, Pak. Tolong Pak, ibu saya harus segera dibawa ke rumah sakit, Pak. Waduh, bos besar lagi ngobrol sama bos muda lagi mas. Nggak bisa diganggu mas. Minggir Pak, saya mau masuk sekarang aja Pak. Nggak boleh mas. Tunggu bentar ya mas. Nggak boleh bertemu sekarang ya mas. Aduh, persetan lah. Pak Herman, keluar Pak. Pak Herman, keluar Pak. Nggak boleh teriak-teriak gitu mas. Nggak enak didengar orang-orang mas. Tunggu bentar, tunggu bentar. Nggak peduli aku Pak. Pak Herman, Pak, keluar Pak. Pak Herman, keluar Pak. Siapa orang ini teriak-teriak melulu? Siapa sih yang teriak-teriak kayak orang hutan? Pak Herman, bantu saya Pak. Oh alah, kamu kan yang waktu itu. Mau apa lagi kamu ke sini? Hah? Saya mau minta tolong anterin ibu saya ke rumah sakit, Pak. Saya mau pinjam uang, Pak. Nanti bakal saya bayar deh. Saya bayar, Pak. Beneran loh, Pak. Alah, masalah itu lagi. Emang orang miskin itu masalahnya itu aja. Kayaknya ya. Enggak, saya enggak akan ngasih sepeser pun uang buat kamu. Dan saya lagi sibuk. Enggak ada waktu buat nganterin orang ke rumah sakit. Udah sana pergi. Tapi Pak, enggak usah pakai tapi. Udah kamu sekarang pergi dari sini. Mending kamu pulang sekarang. Pasti ibumu lagi sedih karena kamu enggak nemenin dia sekarat. Hah, miskin. Kok Mas Charles bantuin saya, Mas? Husus. Udah sono pergi. Ngerusak mataku aja kamu ini. Husus, malu lagi sekarang no. Udah, mending pulang aja no, sono. Dasar orang-orang sombong dan juga pelit. Saya doakan kamu semua mendapatkan azab yang setimpal atas perbuatan kalian. Elah, kebiasaan orang miskin kalau udah kepepet ngomongnya azab aja. Lihatlah, Tuhan pun sudah setuju untuk menimpakan azab kepada kalian. Alah, bacot. Udah sono pergi. Ibu, bangun Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu, bangun Bu. Ini semua gara-gara orang kaya sombong itu. Kalau aja mereka memberi bantuan, pasti Ibu masih terselamatkan. Ya Allah, berikanlah mereka azab yang setimpal atas perbuatan mereka, ya Allah. Jadi gitu tugas kamu sebagai satpam itu. Kalau ada orang yang begitu, lagi-lagi segera diusir aja. Paham kan?
Siap Pak, paham bos. Ya sudah kalau begitu saya masuk dulu. Namun saat Pak Herman hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba petir menyambar rumah Pak Herman dan Charles hingga terbakar. Tidak, rumah mewahku, semua hartaku. Kenapa bisa begini? Tidak. Apa ini beneran azab yang dikatakan orang miskin tadi, Pak? Diam kamu. Setelah kebakaran rumah itu, kehancuran keluarga Pak Herman terus berlanjut hingga akhirnya perusahaan dan semua yang dibangun mengalami kehancuran total. Dan hal itu menjadikannya orang miskin. Pak, uang Pak, bagi uangnya Pak. Saya belum makan 3 hari nih Pak. Tolong sedekahnya mas, bu, sedekahnya.